Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Ini gue sekarang pegang headset termahalnya Razer, harganya 4 jutaan aja. Gimana performanya? Apakah Razer sudah tobat ya kan? Kita intro dulu. Dari box, biasa ya, dengan Go Green-nya si Razer. Nih semua tuh, hashtag Go Green with Razer. Boxnya standar lah ya. Tuh, udah ada stiker segala macam. Kita skip saja, kalau masalah box gak ada bedanya. Kita langsung ke carrying case-nya aja yang pertama kita lihat di sini. Carrying case-nya, ini hard case semua, jadi premium gitu. Terus lighting-nya mahal ya, ini lighting mahal ya, kelihatannya itu. Rapat soalnya kalau di lighting. Jadi untuk carrying case-nya no issue, karena kadang-kadang suka ada carrying case yang rada-rada aneh gitu ya, dari kualitasnya segala macem. Dan ini bagus banget Razer, jadi nggak usah diragukan QC-nya. Dan di sini kalau kita buka dalamnya ada kayak ini apa ya namanya ya? Kalau Alcantara nggak mungkin, ini agak blue drew apalah gitu ya. Terus di sini, oh ini kayak kain ya gitulah pokoknya. Ini ada kompartemen kabel, ini magnetik. Cuman gue ngerasa magnetiknya agak kurang kenceng gitu, kayak kurang hook gitu, kayak kurang gimana sih? Kurang gigit gitu. Jadi kayak agak ya gitulah pokoknya agak lemes gitu. Nah, di sini dapat kabel. Ini USB Type A ke USB Type C. Ini USB Type A ke USB Type C tapi female ya. Alias buat dongle, buat extender dongle-nya. Dan di sini ada kayak kompartemen kecil untuk dongle-nya. Nice touch ya. Dan kita dapat dongle yang colokannya ada di ujung. Tergantung lihat dari mana ya. Kalau dari gua ini di ujung kiri, tapi kalau gua balik ini di ujung kanan ya. Tergantung lihatnya dari mana. Masalah perspektif aja itu. Dan dongle kayak gini gua sangat suka karena banyak ya, kita contoh aja brand sebelah yang seri besi banget itu. Itu dia colokannya Type-C-nya di tengah ya. Jadi kalau lu colok tuh bisa 4 port ya, ketutup langsung sama dia. Jadi ini di ujung gini menurut gua sangat-sangat berguna gitu. Jadi nggak nutupin colokan yang lain gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari kabelnya, di sini kan ada kabel dongle dan kabel chargernya juga ya. Ini tuh semua braided. Cuman untuk pertama kali dalam hidup gue kurang suka kabel braided. Kenapa? Karena jadinya bulky banget kalau gue bawa kemana-mana. Udah mah dia kasih panjang ya, sebenarnya nggak masalah dikasih panjang. Ini tuh panjangnya sekitar 1 meter gitu ya. Ini kayak 90 cm deh. Tapi ini braided gitu, jadi bulky banget dan gede banget. Dan kalau lu masukin ke, kalau lu ngegulungnya nggak benar ini, ngelipatnya nggak benar gitu, terus lu masukin ke kompartemennya yang ukurannya pas-pasan, itu tuh jadinya nggak nutup kompartemennya. Nah itu kenapa gue bilang magnetnya kurang ngegigit. Kadang soalnya udah gue gulung gini pun, gue masukin, kan gue tekan-tekan gitu, dan tetap ngebuka gitu, dah gitu, keluar tetap gitu, ganggu aja gitu buat gue. Dan ini ngegulungnya harus persis ya, mengikuti alur dan jalur dari bawaan pabrik ya. Jadi untuk memastikan dia bisa dimasukin ke dalam kompartemennya. Jadi menurut gue ini sangat-sangat ribet gitu. Harusnya tuh kompartemennya agak lebih gede gitu. Kabelnya biasa aja, nggak perlu braided amat. Karena kan ini kabel yang bukan kayak kabel mouse atau kabel keyboard yang bakal ketabrak-tabrak barang di atas meja gitu. Ini lu pakai kalau lu butuh doang gitu. Dan kalau dimasukin ke dalam kompartemen, ya lu mesti kayak tekan-tekan ke dalam baru lu tutup gitu. Dan kalau ngomongin dari kabel, sebenarnya ada satu kabel yang menurut gue harusnya ada, yaitu Type-C ke jack 3,5 mm. Kenapa? Karena kan dengan carrying case kayak gini, gue ngelihatnya ini harusnya untuk travel juga. Karena carrying case-nya ini serius banget bos, gitu. Kalau nggak buat travel ngapain gitu dia kasih carrying case. Dan dia juga kan ini headset ada noise cancellingnya gitu. Jadi gue ngelihatnya memang ini untuk traveling headset gitu. Tapi sangat disayangkan, dia nggak ada kabel 3,5 mm. Yang dimana kalau lu mau nonton di pesawat gitu, lu nggak bisa. Atau lu mesti colok ke device lu yang nggak ada USB Type-C-nya juga nggak bisa gitu. Kalau lu emang masih pakai apa DAC, apa sih namanya? Kayak player DAP, astaga digital player gitu. Kayak iPod atau mungkin DAP modern sekarang gitu, lu nggak bisa colok 3,5 mm-nya gitu, sangat-sangat disayangkan. Tapi kalau orang pakai DAP nggak mungkin pakai headset Razer juga sih, jadi bisa dipahami gitu. Tapi buat gua itu sebuah kekurangan karena kalau ngomongin harga yang 4 jutaan ini,
lawannya tuh cukup berat gitu. Karena di harga 4,3, ini gue cek di Tokopedia, toko-toko jualnya di antara 43 sampai 45 ya. Di range harga segitu, pertama dan sudah pasti lu akan ketemu sama WH X4. Terus lu bakal ketemu Bose NC700 ya. Dan kalau lu mau nge-push budgetnya naik dikit ke 4,9 sekian gitu, lu bakal ketemu XM5 ya. Jadi lawannya tuh keras gitu ya. Karena mereka tuh bener-bener emang fokusnya di headset traveling gitu, di 3 headset itu dengan price range yang mirip gitu. Bahkan kalau lu ngomongin mau harga yang sama, lu tetap ada XM4 gitu. Bahkan kalau lu di bawahnya ada XM3 gitu, lebih bawah lagi harganya. Dan menurut gue ini adalah sebuah kekurangan yang cukup fatal kalau buat headset traveling. Apalagi di sini udah nggak ada jack 3,5 mm, apalagi adapter kecolokan headset pesawat yang unik ya. Yang dia ada 3,5 mm-nya buat left, right. Jadi emang kepisah channelnya untuk kiri dan kanan. Jadi kalau buat traveling emang ada keterbatasan lah di sana. Lanjut ngomongin headsetnya, ini tuh baru gue ngomongin, udah kebuka lagi tuh kompartemennya. Ini lanjut ngomongin headsetnya, dia punya build yang solid parah ketimbang dengan kakaknya yang Barracuda X. Walaupun Barracuda X ini tetap ada headbandnya besi, gitu, stainless steel tetap, tapi gue ngerasa ini lebih ke kopong. Karena kalau di sama ini yang ini tuh suaranya lebih kependem gitu, lebih bulat gitu daripada ini. Nih. Nah, beda banget gitu. Dari pas lu pegangnya langsung berasa kalau ini tuh jauh lebih solid gitu dari build quality-nya. Dan engselnya ini lebih seret. Jadi kalau lu pegang nggak kayak ini nih. Ini kalau lu pegang nih. Nah, lebih kayak floppy gitu, kayak gampang banget muter-muter gitu. Jadi ini masalah preferensi, dan gue emang lebih demen yang solid begini. Dari bentuk juga nggak terlalu jauh beda. Dari desain language-nya masih mirip. Lu lihat dari samping, profile juga masih mirip banget. Dari depan juga, cuman memang ini lebih kecil, nggak selebar ini ya. Dan ininya dia emang lebih gede sih untuk natakin pala lu di headbandnya. Tapi kalau ngomongin durability, ya mirip-mirip lah. Masih oke banget karena masih bisa lu extend segala macam, lu puter-puter masih nggak kretek-kretek gitu, nggak ringkih. Dan secara fitting, gue ngerasa ini lebih kayak beban di kepalanya itu nggak terlalu rata karena lebih banyak ngandelin di bagian kuping sini untuk naruh bebannya. Jadi nggak terlalu balance secara distribusi beban. Beda dengan ini, distribusi bebannya jauh lebih rata dari bawah sampai atas. Walaupun di awal pemakaian nih headband atasnya ini agak ngeganjel di gua. Walaupun setelah 2-3 hari gua pakai, gua udah nggak ngerasa sama sekali sih. Walaupun setelah 2-3 hari itu gua berhenti pakai selama kayak sehari 2 hari, tapi nggak seberasa yang sebelumnya gitu. Awal-awal pakai ini berasa ganjel banget pertama kali pakai, dan David pun ngerasain yang sama pas pertama kali nyoba headset ini. Ngerasa kayak ada yang ganjel gitu di atas kepala sini. Untuk padding sendiri ini dia pakai, ya udah pasti vegan leather. Tapi untuk gua nggak tahu ini ada versi kainnya atau enggak. Ini kan kayak kain ya. Ini kan kain nih bahannya. Atasnya doang yang leather. Tapi kalau headset yang kayak gini, apalagi lu buat travel, ini sangat tidak cocok untuk kalian yang keringatnya korosif tentunya. Karena akan menghancurkan earpad ini mungkin dalam waktu sebulan juga udah hancur gitu kalau buat lu yang keringatnya korosif. Jadi kalau untuk yang pakai leather kayak gini memang harus lebih apik, lebih telaten gitu dalam ngurusnya dan memastikan kalau keringat kalian gak sekorosif itu ya. Dan kalau memang ada yang versi kainnya dan nggak mau repot, lo bisa ganti ke versi kainnya. Tapi memang kalau untuk yang kain jauh lebih adem daripada bahan kulit kayak gini. Bahan kulit kayak gini tuh emang lebih panas, makanya yang keringetan nggak cocok pakai yang bahannya kulit kayak gini. Tapi memang secara padding ini udah nyaman banget buat gua. Walaupun dia over the ear tapi nggak bikin pegel gitu. Ngomongin tombol-tombol, di sini dia udah ada tombol mute, tombol volume scroll, di sini ada tombol power, di bawahnya ada USB port, dan di sebelah kanannya di sini ada mode switching yang ada mode ANC on, ANC off, ambient mode, terus lu bisa switch dari Bluetooth output atau dongle output. Nah, dia bisa connect ke dua output itu secara sekaligus. Lu tinggal switching aja, tinggal di hold, diklik 2 kali. Nanti dia switch ke dongle, atau lu klik 2 kali ntar dia switch ke handphone gitu atau perangkat Bluetooth lainnya. Dan kalau kita ngomongin noise cancellingnya, ini yang gua agak riskan sebenarnya. Noise cancellingnya ini dia punya array mic yang nggak dijelasin sama Razer ada berapa mic yang digunakan untuk noise cancelling.
Walaupun di websitenya tentu ditulis dengan branding namanya dia ya. Razer kan kayak Apple ya, semua teknologi dikasih nama gitu. Kayak ANC-nya ini namanya Hybrid Active Noise Cancellation. Gue nggak ngerti kenapa namanya tetap ada hybrid, karena kalau lu ngomongin noise cancellation, hybrid ini different thing gitu. Bukan active noise cancelling doang. Tapi kalau kita lihat dari fisiknya, mic-nya itu di luar ada satu di sebelah sini. Satu di sebelah sini, ada satu di tengah-tengah telinga kalian, karena ini harus active noise cancelling. Itu baru 4 mic yang kelihatan. Dan gue nggak tahu di sini kan ada kayak lobangnya di sini ya, kalau lu kelihatan. Mungkin nanti di close up sama Satya. Di sini atasnya tuh kayak ada lobang gitu. Gue nggak tahu ini mic atau bukan, tapi kalau dilihat dari secara fisik ini bukan mic. Lebih ke nggak tahu apaan lobang ini. Karena emang pas lu lihat juga belakangnya plastik gitu. Jadi gue nggak tahu itu apaan. Tapi kalau untuk ngomongin mic, untuk noise cancellingnya sendiri itu yang kelihatan cuman ada 4. Yang dimana noise cancelling itu semakin banyak mic semakin baik. Berarti semakin banyak sampel suara yang di pick up. Dan tiap mic ini biasanya punya fungsi sendiri. Ada yang khusus untuk ngambil low frequency, high frequency, atau di mid frequency. Dan kalau kalian tahu, untuk ngomongin press range yang sama tadi, di XM4 itu ada 6 mic untuk ngomongin noise cancellingnya doang. Itu 6 mic. Ada di atas 2, bawah 2, dan di tengah telinga kalian ada 1. Berarti ada 6 mic. Dan kalau ngomongin XM5 itu lebih gila lagi, itu ada 8 mic. Dan kalau ngomongin semakin banyak mic semakin baik, tentu karena tadi gue bilang, lebih banyak sampel suara yang diambil. Jadi untuk ngomongin noise yang ke filter lebih banyak. Dan di sini setelah gue coba beberapa hari di segala macam skenario, gue di kantor aja, suara keyboard gue masih masuk, suara anak kantor ngomong di belakang masih masuk. Yang hilang itu cuma suara AC dan suara PC gue di bawah. Yang notabene suara AC dan suara PC itu bukan tipe noise yang harus lu hilangkan dengan ANC gitu. Lu pakai apa namanya, passive noise cancelling juga bisa gitu. Passive noise cancelling tuh dari padding ya, dari padding yang rapat pun udah hilang gitu. Kalau biasa disebutnya white noise. Dan kalau ngomongin suara itu justru yang butuh dihilangkan dengan adanya ANC. Gue sempat berpositive thinking mungkin ini ada masalah di firmware, dan ini udah gue update firmware 2 kali dan gue nggak merasa adanya perubahan di ANC-nya sama sekali. Walaupun ini level ANC-nya udah gue pentokin di aplikasi Razer Synapse-nya yang sampai sekarang gue udah nggak pakai Razer Synapse tuh setahun ya. Dan ternyata setelah setahun gue nggak pakai Razer Synapse dan gue pakai lagi, ternyata nggak ada yang berubah sama tuh aplikasi. Masih nge-crash juga kadang-kadang. Tapi ngomongin noise cancellingnya lagi, ini gue nggak ngerti kenapa noise cancellingnya nggak menghilangkan suaranya total. Memang dia mereduce suaranya sampai mungkin 40% gitu ya, kalau lu ukur. Tapi yang gue butuhkan adalah dihilangkan kan. Dan gue udah coba ini pakai di cafe juga sama aja, malah lebih parah. Suara-suara orang ini kan banyak orang ngomong ya kalau di cafe, dan di-reduce sama suaranya si ANC-nya ini di-reduce, itu malah jadinya kayak gitu, kayak apa ya, kayak ada orang niup-niup lumpur gitu suaranya malah. Karena banyak orang ngomong dan semuanya tuh ke-reduce semua dan nggak hilang sama sekali gitu. Apalagi kalau lu udah ngomongin high frequency noise gitu ya, kayak ngomongin kaca kegetok gitu, itu tuh makin kelimpungan ini headset untuk ngilangin suaranya. Bahkan kalau lu ngomongin kaca kegetok ya, atau bahkan bayi nangis, ini headset sama sekali nggak mampu untuk ngilangin gitu. Dan gue bandingkan ini headset dengan TWS gue yang 600 ribuan, sorry to say, TWS 600 ribuan gue masih bisa lebih menghandle high pitch noise daripada headset ini. Karena ini sama sekali nggak hilang. Bahkan ini gue sempat coba ya, emang ini agak goblok kedengarannya. Ini gue coba sambil naik motor ya, berharap dia bisa menghilangkan suara mesin gitu. Karena kan nggak tiap hari kita naik pesawat ya, jadi gue mencoba mensimulasikannya dengan naik motor gitu. Oh makin parah ternyata. Jadi gue nggak tahu ini noise cancellingnya tuh apa yang di cancel gitu sama dia. Tapi ya mungkin ini bisa di-update gitu dari secara firmware mungkin. Karena secara hardware 4 mic sebenarnya cukup. Karena kalau lu ngomongin WH seri awal itu juga 4 mic gitu, dan noise yang di filter tetap baik gitu, nggak separah ini tuh kayak apa ya, mungkin kalau di headset gue 600 ribuan ini masuknya masih ambient mode-nya dia gitu, kayak gue nggak pakai noise cancelling. Tapi kalau kita ngomongin sound quality-nya sendiri, cukup unik headset ini karena ini satu-satunya headset Razer yang nggak Razer sama sekali suaranya. Karena kalau lu pengguna Razer ya, harusnya lu tahu kalau suaranya Razer tuh sangat-sangat ngebas banget. Kayak lu pakai headsetnya Beats by Dre, tuh mirip suaranya tuh.
ngebas banget. Bahkan di Barracuda X ini masih ngebas banget, walaupun ini udah mendingan ya. Apalagi gue bandingin sama Razer Nari Essential gue, itu makin ngebas lagi tuh headset. Dan ini sama sekali nggak ada bassnya sama sekali. Maksudnya nggak bassnya Razer banget gitu. Dan pas gue tes untuk dengerin lagu akustik atau dengerin lagu jazz atau dengerin lagu lagu apa aja, lagu metal, lagu hip hop segala macam, you name it, memang bassnya tuh nggak sebegitu nonjol. Dan untuk pertama kalinya untuk headset Razer gue harus naikin bass di equalizernya, naikin dikit sih, nggak banyak, tapi biar agak lebih punchy aja gitu. Dan dengan pengurangan bass di headset ini, gue ngerasa justru cut off dari bassnya itu sangat-sangat pendek gitu. Jadi nggak ada efek bumi sama sekali, bener-bener pendek banget cut off bassnya. Jadi kalau lu denger ada orang mainin bass betot gitu ya, suaranya bukan dung tapi lebih ke dung gitu. Bukan dung tapi dung gitu. Kira-kira begitu kalau lu dengerin. Jadi buat gue ini nggak Razer sama sekali, tapi secara vokal dan juga high frekuensi ini bener-bener enak banget. Karena kalau ngomongin high kayak lentingan gitar segala macam tuh detail banget, dan kalau ngomongin midnya atau vokalnya itu maju. Jadi enak banget buat didengerin kalau lu dengerin lagu akustik. Dan kalau lu demennya lagu EDM, lagu apa sih yang lagi ngetren sekarang? Trompet Holy Wing. Nah, ini agak kurang nih kalau lu dengerin lagu-lagu kayak Trompet Holy Wing gitu, rada kurang bassnya. Jadi kalau buat lagu jedak-jeduk kurang oke lah gitu. Kesimpulan dari gua, headset ini menjadi langkah pertama mungkin bisa gue bilang dari Razer untuk masuk ke ranah lifestyle ya kalau dari segi headsetnya ya. Walaupun dia udah mencoba berkali-kali untuk masuk ke ranah lifestyle dan tetap nggak masuk ya, kayak Barracuda X ini kan dia sebenarnya nyoba nih ya. Karena desainnya udah nggak ada RGB, udah simple banget tapi masih nggak masuk gitu. Sekarang dia nambahin carrying case sama nambahin ANC, dan menurut gue masih mungkin Razer bisa berusaha lebih keras lagi untuk masuk ke ranah ANC, karena maksud gue AirPods KW aja ANC-nya masih bisa bagus loh. Berarti ada caranya nih, mungkin firmware-nya salah mungkin. Atau nanti ada update firmware, mungkin gue akan update di Instagram gue kali kalau ada update firmware-nya yang baru ya, yang memperbaiki noise cancellingnya. Tapi nggak tau lah. Yang penting kan out of the box experience-nya ini nggak memuaskan gitu. Tapi kalau lu ngomongin harganya yang 4 jutaan ini, dari gue sih masih big no ya. Lu kasih gue harga 3,5 pun masih big no gitu gue. Karena banyak alternatif lain yang punya ANC lebih baik. Dan menurut gue yang menang dari ini adalah build quality dan carrying case-nya juara untuk headset ini. Ya, walaupun gak ada adapter 3,5 mm-nya yang tadi ya. Dan kalau lu buat ngomongin main game, tentu ini Razer, dia punya hyperspeed dongle, dan lu bisa buat main game itu kayaknya udah common knowledge ya. Untuk masalah gaming, Razer nggak mungkin mengurangi, tapi sayang aja untuk ngomongin produknya sendiri masih kurang masuk lah untuk lifestyle. Dan kalau ngomongin Bluetooth-nya pun dia masih 5.2, belum Bluetooth LE, jadi belum bisa hi-fi lossless di Bluetooth. Dan nggak ada aptX juga, jadi gue agak bingung. Mungkin ini emang ditujukan untuk fanboy-nya Razer. Gue juga kurang paham. Tapi memang yang namanya fanboy mah ya pasti terima-terima aja lah ya, brandnya mau ngeluarin apa juga. Jadi sekian aja dari gue reviewnya. Bye-bye guys.